Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC Jamaah Salat Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas tentang tema-tema terkait pernikahan, yaitu tentang saksi, kemudian tentang ijab qabul, dan juga tentang mahar. Sebelum kita memasuki tema tentang masalah saksi, perlu kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini sudah ada yang namanya Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. Jadi namanya disebut dengan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. Jadi di Indonesia ini alhamdulillah, jadi ada hukum Islam itu bisa masuk ya, di perundang-undangan Indonesia itu. Yang pertama adalah terkait dengan undang-undang perkawinan yang di dalamnya ada KHI, kompilasi hukum Islam di sana. Terkait dengan perceraian, pernikahan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang membawahi Kemenak itu, Pengadilan Agama. Kemudian juga ekonomi Islam. Nah, juga sudah ada DSN MUI-nya. Tapi kalau fikih jinayat, pidana, dan lain sebagainya, memang hukum Islam belum masuk ke sana, termasuk fikih ibadah dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah undang-undang pernikahan, artinya terkait dengan pernikahan, sudah masuk di hukum di Indonesia, walaupun ada yang belum sempurna begitu. Di dalam kompilasi hukum Islam memang dijelaskan tentang rukun pernikahan. Di sana dijelaskan rukun pernikahan dan juga dijadikan acuan pendapat jumhur bahwasanya rukun nikah itu yang pertama adalah adanya mempelai laki-laki, ya, kemudian mempelai wanita, kemudian juga yang kedua adanya wali, kemudian yang ketiga adanya 2 orang saksi, kemudian yang selanjutnya yang keempat itu adanya ijab dan qabul. Itu menurut jumhur dan juga dijadikan acuan KHI, kompilasi hukum Islam. Dan mahar tidak masuk rukun nikah di sana. Mahar itu termasuk rukun nikah kalau menggunakan pendapat Imam Malik, mazhab Imam Malik, yang mengatakan bahwasanya mahar itu termasuk rukun nikah. Tetapi menurut pendapat jumhur, mahar itu tidak termasuk rukun nikah, tetapi dia termasuk kewajiban nikah atau syarat nikah. Nah, itu nanti masuknya ke situ, nanti kita bahas di depan. Jadi kalau ditanya, ya misalnya apakah mahar itu termasuk rukun nikah? Ya, menurut pendapat jumhur tidak termasuk rukun nikah. Termasuk di Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam juga sama, Undang-Undang Indonesia. Yang ada ya itu hanya mempelai laki-laki, mempelai wanita, kemudian 2 orang saksi, kemudian ada ijab qabul, ada walinya. Adapun mahar itu termasuk kewajiban atau syarat daripada pernikahan. Walaupun nanti pendapatnya Imam Malik mengatakan bahwasanya mahar itu termasuk rukun nikah. Jadi kalau ada yang mengatakan mahar rukun nikah, ya tidak masalah, berarti menggunakan pendapatnya Imam Malik. Nanti kita akan bahas di masalah mahar insyaallah. Jadi kita akan masuk dulu ke tema berikutnya tentang masalah saksi. Tentang masalah saksi. Saksi ini merupakan salah satu rukun pernikahan. Jadi kalau tidak ada saksi maka tidak sah pernikahannya. Sudah sepakat para ulama bahwasanya saksi itu termasuk rukun pernikahan. Saksi ini 2 orang saksi, yang dimaksud adalah 2 orang saksi sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, la nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan 2 orang saksi.
Hadis riwayat Baihaqi, riwayat Daruqutni, Abu Daud dan lain sebagainya. Nah, ini yang jadikan dalil bahwasanya 2 orang saksi itu termasuk bagian dari rukun pernikahan. Kemudian apa syarat-syarat daripada saksi itu sendiri? Para ulama sepakat bahwasanya syurutus syahadah, syarat-syarat saksi itu yang boleh menjadi saksi itu adalah Islam yang pertama, jelas. Kalau misalnya dia non muslim berarti tidak boleh jadi saksi. Hadir boleh, ya, semua juga hadir pasti. Ya kita juga pasti hadir, itu anggap aja saksi juga. Tapi saksi yang ada di depannya ini, yang menjadi saksinya itu yang wajibnya, itu yang ada di depan. Tapi kan sebenarnya ditanya itu yang lain saksi bukan ya? Saksi juga sebenarnya. Yang lain yang hadir itu, tapi dia hanya hadir saja. Jadi kalau misalnya bagaimana saksinya non muslim? Ya, tidak. Ya. Jadi syarat-syarat saksi yang pertama adalah harus Islam. Kemudian kalau hadir bagaimana? Ya boleh hadir. Ya kalau misalnya dia sebagai orang tuanya, ya, sebagai orang tua atau sebagai saudaranya atau sebagai temannya, saksi sekedar hadir, saksi hadir, bukan sebagai saksi dalam hal ini rukun nikah itu. Jadi kalau rukun nikah masuk ke dalam rukun nikah, maka dia saksinya harus beragama Islam. Kemudian balik artinya sudah balik dia, sudah kalau laki-laki sudah keluar air mani, kalau perempuan sudah haid. Jadi kalau misalnya saksinya itu anak kecil, maka tidak sah. Tapi kalau hadir tidak masalah, ada anak kecil hadir bawa bayi, bawa apa, itu dia sebagai hadir, ya, sebagai menghadiri pernikahan, menghadiri akad nikah. Tapi bukan sebagai saksi yang dimaksudkan ke dalam rukun pernikahan. Tapi kalau rukun pernikahan, dia harus sudah balik. Kemudian yang selanjutnya adalah dia bukan budak, artinya merdeka. Kalau sekarang sih sudah merdeka semua. Kemudian yang selanjutnya yang paling penting adalah ini jumhur mursyid, artinya adil, orangnya soleh, bagus agamanya, bagus dan lain sebagainya, soleh, dihormatin. Kemudian tidak terkenal dengan yang melakukan dosa besar seperti pemabuk, penjudi dan lain sebagainya. Itu pendapat jumhur. Ya, di sini dikatakan bahwasanya pendapat jumhur diantaranya adalah Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya syarat saksi itu adalah dia harus adil, kemudian mursyid dan jauh daripada perbuatan yang diharamkan yang besar-besar itu, seperti fasik, pemabuk, penjudi dan lain sebagainya. Tetapi kalau Imam Abu Hanifah itu yanaqidun nikah boleh, bisa menjadi saksi, ya. Kalau yang fasik, ya, fasik itu artinya berbuat dosa besar, ya, misalnya penjudi dan lain sebagainya. Tapi dia penjudi itu sebagai ininya ya, sebagai orang dekatnya, misalnya mamangnya atau siapa, dia pengen saya jadi saksi aja begitu. Nah, kalau menurut jumhur tidak dikasih untuk menjadi saksi. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah dia dikasih menjadi saksi. Kenapa? Sebabnya mereka berbeda pendapat. Jadi kalau jumhur itu saksi itu harus harus adil, harus beragamanya bagus, karena terkait dengan hadis Nabi, waliyun mursid, waliyun adil, wasyahidai adlin. Nah, di situ hadisnya begitu, 2 orang saksi yang adil begitu. Terkait dengan lafaznya. Tetapi kalau Abu Hanifah mengatakan bahwasanya yang fasik saja itu boleh, karena anggapan Abu Hanifah saksi itu hanya sebagai diketahui bahwasanya dia orang menikah, dia sudah menikah, iklan. Kalau ditanya mana saksinya, ini si fulan, ini si fulan saksinya. Walaupun dia orang yang fajir, orang yang pernah berbuat dosa atau pendosa besar, maka dia tetap sah menjadi saksi. Tapi saya pribadi menguatkan pendapat jumhur. Kalau kita pengen, ya kita punya anak saksi, ya otomatis saksinya yang bagus, ya. Artinya karena momen penting juga dan juga merupakan pendapat jumhur tadi, syahidai adlin wa mursidin. Nah, jadi saksinya itu yang oke. Kemudian terkait dengan bagaimana saksi perempuan, saksinya adalah saksi perempuan. Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh dia saksinya perempuan, saksinya harus laki-laki. Pendapat jumhur ulama, tetap dia saksinya laki-laki. Hanya pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan saksinya perempuan, artinya dia kalau satu laki-laki berarti bandingnya 2,
Kalau 2 orang saksi berarti 1 laki-laki 2 perempuan, begitu maksudnya. Tapi kalau 2 orang saksi, kalau perempuan semua itu berarti 4 orang perempuan. Tapi itu sekali lagi pendapat minoritas. Tapi pendapat jumhur 2 orang saksi itu adalah harus laki-laki. Apa dalil Abu Hanifah? Dalil Abu Hanifah itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ya, dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan fa illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada 2 orang saksi, 2 orang laki-laki saksi, wa mro'atani, maka datangkanlah 2 orang perempuan, mimman tarudawna, begitu. Tapi ini kaitannya ayatnya bukan tentang pernikahan, artinya ulama ittifaq tadi, yang jumhur tadi itu bukan terkait dengan pernikahan, tapi saksi-saksi yang lain. Kalau misalnya perzinahan ya, perzinahan itu kan menghadirkan saksi berapa? 4 ya. Kalau kita pengen misalnya menuduh berzina ya, supaya keluar dari tuduhan berzina, kamu berzina, maka datangkanlah saksi, 4 orang saksi, laki-laki semua. Tapi kalau yang saksinya perempuan, dia harus 2, berarti 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Nah itu kalau kasus yang lain ya. Tapi kalau kasus pernikahan, menurut jumhur hanya laki-laki saja. Tapi Imam Abu Hanifah dia menyamakan dengan kasus-kasus yang lain. Lah perempuan pun boleh menjadi saksi, tapi bandingannya 2. Bandingannya 2. Tapi kalau saya pribadi tetap menguatkan pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya saksi tetap dia 2 orang laki-laki. Sesuai dengan hadis tadi. Walaupun hadisnya umum ya. Illa bisahidai adlin. Saksi syaratnya adalah 2 orang yang adil. Ini dari segi bahasa, sahid itu adalah muzakkar ya. Sahidai itu muzakkar, muannasnya sahidatai, ada tak marbutonya di ujungnya. Tapi kan kalau dalam lafaz itu laki-laki sudah memenuhi perempuan. Artinya kalau dalam Al-Qur'an itu dalam hadis sebutannya laki-laki muzakkar, otomatis perempuan juga ikut gitu. Itu yang dijadikan landasan oleh Imam Abu Hanifah bolehnya saksi perempuan. Berlandaskan tadi juga sahidai tadi, walaupun lafaznya laki-laki, perempuan juga bisa. Kemudian kasus-kasus yang lain, saksi-saksi yang lain bisa juga begitu. Nah, tapi jumhur tadi mengatakan bahwasanya tetap saksi untuk nikah itu adalah laki-laki, 2 orang laki-laki. Lalu bagaimana terkait dengan saksi yang tidak dihadirkan, tetap dia harus hadir saksinya, harus ada ya saksinya. Lalu bagaimana kalau terkait dengan zaman sekarang misalnya saksinya misalnya dari jauh dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas itu ya, termasuk juga bagaimana kalau misalnya pernikahan lewat online begitu dan lain sebagainya, nanti kita akan masuk kalau sudah selesai semua rukun-rukun pernikahan itu ya. Jadi ini termasuk juga apakah boleh kita via Zoom saja, yang penting lihat saya terima dan lain sebagainya begitu ya. Tapi yang jelas memang tidak ada di kitab-kitab terdahulu di Bidayatul Mujtahid tidak ada yang disebut dengan online karena kan belum ada zamannya. Yang jelas mereka itu mensyaratkan hadirnya ya, yang rukun-rukun tadi ya, kecuali perempuan, nanti ada bahasannya. Pengantin perempuan ya, apakah harus hadir di majelis atau boleh di luar saja, itu memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tapi ya, yang lain harus hadir di majelis tersebut. Ada walinya jelas ada, kemudian ada saksinya ada juga, kemudian ada mempelainya juga ada. Lalu bagaimana kalau misalnya tidak ada begitu? Nah itu terkait dengan fikih ya tadi. Nah, tetap dia harus hadir. Kecuali diwakilkan, itu boleh diwakilkan kalau memang ada wakilnya, wakilnya. Tapi yang diwakilkan itu yang boleh itu adalah dengan kondisi tertentu ya. Dengan kondisi tertentu ya. Misalnya kondisi yang bukan normal ya, dengan kondisi yang bukan normal. Misalnya kalau wali sih kalau menurut saya tidak bisa dikatakan diwakilkan, karena wali kan sudah jelas. Kalau nggak ada ayahnya, bapaknya meninggal atau bapaknya di mana tahu, ya, turun ke yang lainnya. Kalau nggak ya turun ke wali hakim, kan bisa. Nah itu kalau saksi bagaimana? Saksi kan bisa juga yang lain. Yang hadir kan banyak juga yang bagus-bagus. Itu tidak menjadi soal. Kemudian mempelai, paling yang menjadi soal adalah mempelai pria. Mempelai pria nanti kan terkait dengan qabulnya.
Apakah boleh diwakilkan atau tidak? Nanti kita akan bahas di ijab qabul itu ya, termasuk di ijab qabul. Terkait dengan saksi terlebih dahulu ada ingin didiskusikan terkait dengan masalah saksi dulu ya. Sebelum kita lanjut ke ijab kabulnya. Jadi saksi itu memang seperti itu, harus termasuk rukun daripada pernikahan, dan dia harus dihadirkan dan laki-laki itu menurut jumhur, dan juga tadi ya harus bagus agamanya, adil dan lain sebagainya. Tafadhol, silakan kalau ada yang bertanya tentang masalah saksi sebelum kita lanjut ke ijab qabul. Ya Pak, ya Pak Ustadz. Oh iya. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Apakah saksi ini diutamakan keluarga atau tidak dan lain sebagainya ya, orang dekat atau tidak. Jadi memang tidak, dalam agama Islam tidak di apa tidak diatur tentang saksi itu harus dari siapa begitu, harus dari pihak mana gitu. Tidak, itu diserahkan kepada masing-masing saja. Artinya tidak ada pengaturan dalam Islam saksi itu harus mempelai pria satu, mempelai wanita satu, atau dari mana satu, tidak diatur. Ya tergantung kesepakatan masing-masing saja itu. Jadi tidak ada pengaturan. Paling ya kalau pengen berijtihad lebih afdol, paling begitu. Tapi tidak termasuk artinya harus begitu. Harus dari pihak laki-laki satu, pihak perempuan satu, tidak. Paling kalaupun ada yang berpendapat seperti itu di kitab-kitab fikih, itu paling masuknya ke afdol saja. Dan tidak diatur harus ini dari pria satu, dari pihak wanita satu, tidak. Yang penting saksi itu dia beragama Islam, dia balik, kemudian dia berakal, artinya bagus agamanya, adil, mursyid tadi bagus agamanya, tidak berbuat dosa yang besar-besar, itu sudah termasuk saksi. Kalaupun orang lain, misalnya ustadz yang dia pandang, atau kiainya, atau orang tokoh yang dia ini kan dan lain sebagainya, bisa juga dijadikan saksi, tidak masalah. Tidak harus dari saksinya dari mempelai pria siapa, pamannya, mempelai wanita, misalnya adiknya, boleh, tidak masalah. Yang penting masuk syaratnya, artinya tidak diharuskan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak harus saksi harus dari pihak satu dari sana, enggak. Kalau dari pihak manapun tidak dikenal pun, yang penting dia syahid, artinya tidak dikenal itu tidak harus dari pihak laki-laki perempuan, misalnya dari pihak luar gitu yang nggak ada hubungan saudara, misalnya dari ustadz yang ya hormatin, datengin siapa gitu, atau presiden, satu wakil presiden, bisa aja gitu. Jadi tidak terkait dengan pengguguran atau mempengaruhi keabsahan daripada nikah itu sendiri, sahnya nikah siapa saja. Artinya tidak diatur tentang masalah saksi harus begini-begini, tidak. Yang penting itu syaratnya memenuhi, selesai. Adapun mau dari pihak laki-laki satu, pihak perempuan satu, itu tergantung daripada kesepakatan kedua belah pihak, karena mereka yang menyelenggarakan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan ijab kabul. Ini juga termasuk rukun nikah. Ijab kabul. Ijab kabul itu secara bahasa ijab itu artinya menyerahkan ya. Menyerahkan dari wali. Dari wali berarti kalau misalnya perempuan itu harus dari pihak perempuan, walinya, misalnya ayahnya ada, dia menyerahkan anaknya, anak kandungnya itu kepada mempelai prianya. Itu namanya disebut ijab. Kalau dalam bahasa Arab, ankahtuka, saya nikahkan, ankahtuka wa zawwajtuka, saya nikahkan dan saya kawinkan, binti, dengan anak kandung saya, siapa namanya, nah, begitu, dengan mas kawin segini, dibayar tunai dan lain sebagainya. Jadi itu disebut dengan ijab. Artinya memberikan, ya, seorang wali ya menyerahkan anak kandungnya kepada kepada mempelai pria dengan kalimat ankahtuka wa zawwajtuka, begitu. Tapi kalau dalam kitab-kitab itu ditulis namanya ankahtuka wa zawwajtuka. Tapi kalau diterjemahkannya saya nikahkan, begitu. Zawwajtuha, saya kawinkan, gitu. Jadi ada yang menggunakan bahasa Indonesia sah kak, sah. Ada yang membayar. Kalau misalnya dia di Inggris ya, pakai bahasa Inggris sah tidak? Sah juga. Yang penting mafhumnya adalah dia menyerahkan
anak-anak perempuannya kepada kepada calon mempelai pria tersebut untuk dinikahkan. Nikah itu apa artinya? Nikah, akad nikah. Akad nikah secara sah dan dikawinkan. Dikawinkan itu artinya bercampur menjadi sah. Yang tadinya tidak sah, laki-laki dengan perempuan bercampur, berduaan, bercampur, haram, berzina, menjadi sah. Itu namanya zawwajtuka. Ankahtuka wa zawwajtuha. Wa zawwajtuka. Saya kawinkan, saya nikahkan dan saya kawinkan. Mau bahasa Indonesia sah, mau bahasa Arab sah juga, mau bahasa Inggris juga sah. Itu namanya ijab. Kalau misalnya bagaimana kalau tidak dilafazkan? Bisa, tapi ditulis. Itu kalau di fikih-fikih boleh dilafazkan, boleh ditulis. Kalau misalnya seorang walinya bisu gitu, dia nggak mau menyerahkan kepada siapa? Kepada wali yang bawahnya. Misalnya kalau nggak ada ayahnya kan bisa diwakilkan kepada bawahnya, misalnya pamannya atau wali hakim. Saya ini nggak bisa ngomong, gitu, nggak bisa ngomong, wakilkan gitu ya. Nah, bisa. Tapi di dalam kitab-kitab para ulama, ijab itu bisa menggunakan lafaz dan bisa menggunakan kitabah, bisa menggunakan tulisan. Saya nikahkan dan saya kawinkan, nah, begitu, tulis aja begitu. Kemudian diserahkan kepada Diserahkan kepada mempelai prianya. Saya terima. Kalau dia bisa ngomong, saya terima. Kalau nggak bisa ngomong juga, bisu juga, ya saya tulis juga. Itu sudah sah. Sudah sah. Jadi bisa dengan lafaz dan juga bisa dengan tulisan. Kenapa sebabnya? Karena sama seperti talak juga. Mentalak itu nggak dilafazkan juga bisa, dengan SMS aja bisa. Saya talak kamu, begitu misalnya suaminya. SMS kepada istrinya, saya talak satu kamu, itu sudah jadi talaknya. Walaupun nggak ngomong begitu. Tapi yang penting istrinya tahu. Kalau istrinya nggak tahu ya belum jatuh. Karena jatuhnya talak kalau istri tahu bahwasanya itu suami telah mentalak dia begitu. Jadi kalau istrinya tahu, saya talak kamu, SMS-nya bukan ke istrinya, kemana begitu? Nggak tahu istrinya, nggak bisa, belum jadi salah. Ya harusnya sampai ke istrinya, tahu istrinya. Nah itu dia talak. Mau diomongin, saya talak kamu, gitu. Atau ditulisan, saya talak kamu, dan lain sebagainya. Nah itu bisa saja. Termasuk ini akad ijab qabul pun dalam fikih-fikih juga dijelaskan nggak hanya bisa dengan lafaz, dengan tulisan pun dia bisa. Bagaimana dengan isyarat? Kalau di kitab-kitab fikih klasik tidak ditemukan ya isyarat begini-begini, tidak. Tapi yang jelas tulisan begitu ya. Tuh tulisannya isyarat, bahasa isyarat ya. Kalau sekarang kan ada tuh isyarat-isyarat begini-begini. Kalau zaman sekarang tuh ya ada bahasa apa namanya itu ya. Nah, tapi kalau di fikih klasik itu dengan lafaz dan juga dengan tulisan juga bisa. Kalau dia tidak mau mewakilkan langsung bapaknya, tapi kalau mau diwakilkan, saya bisu, wakilin kepada ini, bapaknya tetap hadir di situ. Nah itu bagus. Artinya dalam ini kan akad nikah kan nggak hanya sekedar rukun saja, nggak hanya sekedar yang penting bapaknya, tapi kan orang dilihat orang juga ya. Jadi bagus kalau misalnya saya nikahkan, tapi kalau pakai tulisan saja, nah itu gimana gitu ya. Makanya bisa juga diserahkan, diwakilkan kepada yang bawah-bawahnya ya, selain bapaknya, siapa pamannya atau wali hakim dan lain sebagainya. Kalau qabul, nah berarti saya terima nikahnya. Qabil tuh nikah, saya terima nikahnya. Kalau bahasa Arab, saya terima nikah wa zawwaja. Saya terima nikahnya dan kawinnya siapa yang disebut, misalnya ini si fulan dengan mas kawin al-mazkur, biasanya kalau ringkas yang tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya pendek sebut lagi ya tidak masalah. Yang penting saya terima. Nah, itu yang penting ada itunya. Itu namanya disebut dengan qabul. Saya terima, itu harus ada dia. Harus ada. Itu terkait dengan ijab dan qabul. Sampai di sini ada diskusi tentang masalah ijab dan qabulnya. Sebelum kita masuk ke mahar. Baik, kita lanjut sementara. Ya, setelah kita sudah membahas tentang rukun-rukun pernikahan. Ya, yang pertama tadi adanya mempelai laki-laki, kemudian mempelai wanita, kemudian juga adanya wali, kemudian adanya 2 orang saksi, kemudian adanya ijab dan qabul. Ijab dan kabul itu termasuk rukun-rukun nikah menurut pendapat jumhur ulama yang dipakai juga di undang-undang
perkawinan melalui KHI, kompilasi hukum Islam, yang dijadikan patokan oleh Kemenak itu ya, pengadilan itu masuknya ke kompilasi hukum Islam. Nah, itu terkait dengan rukun-rukun pernikahan. Kemudian terkait dengan ghaib. Ghaib itu kalau misalnya tadi yang sempat ditanyakan, kalau misalnya salah satu daripada rukun tersebut tidak ada, ya misalnya mempelai wanita. Para ulama sepakat bahwasanya perempuan atau pengantin perempuan dan pengantin laki-laki itu harus sudah iklan, tahu bahwasanya dia dinikahkan. Itu sepakat. Jadi jangan sampai anak perempuannya tidak tahu dia dinikahkan. Itu tidak sah pernikahannya. Misalnya anaknya siapa begitu ya, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya, anaknya nggak tahu apa-apa, dinikahkan saja. Tidak, itu tidak sah. Tidak sah. Artinya dia harus tahu. Karena di dalam hadis jelaskan di sebelumnya, wa iznuha simatuha. Ya kan, kalau bikr itu, kalau janda izinnya adalah dia mengatakan ya. Izinnya dia mengatakan ya. Kalau janda, tapi kalau perempuan, kalau yang perawan belum pernah nikah, izinnya adalah diamnya. Nah, itu kan dalam hadis begitu. Berarti mafhum daripada hadis tersebut adalah mempelai laki-laki atau mempelai wanitanya, dia harus tahu bahwasanya dia dinikahkan. Gitu. Dia dinikahkan. Jangan sampai bapaknya ketemu dengan pemuda yang dia sukai, udah nikahin aja anak saya nikahkan dan saya kawinkan begitu. Tetap dia tidak sah. Harus ada ya. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan begitu. Makanya termasuk rukun pernikahan. Nah, kemudian terkait dengan apakah harus hudur, apakah harus hadir mempelai wanitanya di majelis tersebut. Nah, kalau di Kifayatul Akhyar, mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak masalah. Artinya pengantin perempuan tidak perlu hadir di majelis akad. Tidak perlu hadir di majelis akad. Tidak perlu hadir di majelis akad. Kenapa? Karena yang berhubungan langsung dengan ijab qabul itu kan wali dan mempelai pria. Wali dan mempelai pria. Kemudian 2 orang saksi itu. Kalau hakim kan, KUA kan cuma catat doang dia. Dia kan nggak ngapa-ngapain. Kalau yang penghulu kan nggak ngapa-ngapain. Yang penghulu kan cuma nyatet doang. Yang penting siapa? Yang penting ada bapaknya, ada ininya, ada mempelai prianya. Kemudian ada 2 orang saksi. Kalau penghulu ngapain? Ya penghulu catat. 2 orang catat. Penghulunya bukan saksi, penghulunya nyatetin gitu ya. Makanya penghulu ya sebagai pencatat KUA lah, urusan pencatat perkawinan gitu. Nah, kemudian nggak harus dihadirkan. Nah, itu di Kifayatul Akhyar itu dijelaskan juga di mazhab Syafi'iyah tidak perlu dihadirkan hadirnya mempelai wanita. Tetapi tadi ulama sepakat kalau mempelai wanita itu harus tahu dia dinikahkan. Walaupun nggak hadir, jangan-jangan nggak tahu nih perempuannya gitu. Nah, itu tidak. Dia tetap harus tahu bahwa dia dinikahkan, walaupun orangnya di luar sana, di sana tidak masalah, dia tidak hadir di majelis pernikahan tersebut. Itu kalau yang perempuan. Kalau misalnya hadir boleh nggak? Ya boleh. Kalau mau hadir di depan sini boleh nggak? Ya boleh juga. Dihadirkan di sini misalnya, di sini dihadirkan, di sini dihadirkan boleh, tidak masalah. Kalau dihadirkan hadir semua berarti mempelai laki-laki, mempelai wanita ada dihadirkan tidak masalah. Artinya kasusnya tidak hadir. Kemudian kalau yang lain, ya. Kalau wali jelas tadi ya, kalau wali itu ya bisa turun, bisa turun. Diwakilkannya nggak boleh keluar, dia diwakilkan harus ke wali-wali juga. Ya, siapa? Pamannya atau siapa? Kalau bapaknya nggak ada, berarti ke pamannya. Atau misalnya langsung ke wali hakim. Nah, kemarin sudah dijelaskan bolehnya langsung ke wali hakim misalnya. Kalau dengan kasus-kasus seperti itu, misalnya adik kandungnya atau pamannya kelihatannya walinya kurang oke, nah, misalnya ya mohon maaf, misalnya dari segi penokohan dan lain sebagainya, adik kandung dan lain sebagainya belum terlalu ini begitu kan, udah dipercayakan kepada wali hakimnya, KUA saja bisa begitu juga wali hakimnya. Kalau wali itu tidak bisa diwakilkan, artinya wakilnya tetap jatuhnya ke wali-wali juga. Wali-wali itu yang turunannya itu ada bapak terus ke yang lainnya. Nah, kalau saksi sama ya, saksi juga harus hadir. Artinya kalau nggak ada pamannya yang dicatat itu kan ada juga. Benar, yang di KUA beda dengan yang di sini. Yang didaftarin siapa, yang ini siapa. Ya berarti yang didaftarkan siapa, yang mau diinin saksinya siapa. Kalau misalnya nggak jadi ya diganti, berarti siapa saksinya. Yang ada hadir situ aja yang kira-kira oke, gitu. Ya, kira-kira agamanya bagus jadi saksi. Kalau dia tidak hadir, tadinya pengen pamannya belum nyampe begitu. Bagaimana ini?
Ya sudah, saksi yang ada di sini aja, saksi yang ada di majelis tersebut. Itu terkait dengan saksi. Nah, kemudian pengantin prianya itu juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah boleh diwakilkan atau tidak boleh diwakilkan? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh diwakilkan kalau pengantin laki-lakinya, harus dia sendiri yang mengkabulnya, begitu ya. Di antara yang mengucapkan demikian adalah kalangan Syafi'iyah dan kalangan Imam Ahmad dan Malikiyah, yang mengatakan bahwasanya pengantin laki-lakinya itu tidak boleh diwakilkan, harus hadir dengan walinya, begini, hadir dengan walinya. Kemudian yang boleh diwakilkan itu adalah Abu Hanifah mazhabnya, misalnya pengantin prianya sedang jauh gitu ya, di mana begitu ya, akhirnya yang ijab kabulnya itu orang lain tapi wakilnya, tetap dia saya nikahkan, sebutannya dengan bukan dengan dia, tapi dia hanya sebagai wakil saja dengan si Ahmad misalnya, yang mau dinikahkan dengan dia. Itu pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh diwakilkan. Tapi saya pribadi lebih mengarah atau lebih kuat pendapat jumhur yang mengatakan tidak harus diwakilkan. Ya tidak boleh diwakilkan, harus pengantin prianya hadir di tempat. Momen pernikahan memang harus ada di tempat. Kecuali tadi ya, kalau keadaannya tidak bagus, tidak kondusif, atau misalnya corona gitu misalnya, karena corona nggak boleh datang ke sini misalnya, pengantin prianya di mana, di rumah sakit begitu atau di sana, itu bisa menggunakan pendapat Imam Abu Hanifah yang mewakilkan, nanti pakai Zoom aja ininya pengantin prianya pakai Zoom gitu ya. Tapi itu tadi sekali lagi pendapat minoritas tadi. Kalau menurut saya, kalau memang kondisinya biasa normal, hadirkan saja pengantin prianya yang akan menerima kabulnya itu, kecuali tadi dalam keadaan kondisinya tidak bisa dihadirkan, kayak COVID misalnya, dia kena COVID nggak bisa hadir nih, akhirnya mempelai prianya ada di mana, dia ada di isolasi sana, isolasi mandiri di mana misalnya, di ruangan yang nggak bisa keluar, atau lagi dia ini, nah itu bisa diwakilkan, asalkan dia tahu juga bahwa sedang diwakilkan. Dan bagusnya kalau zaman sekarang kan masih pakai Zoom. Tapi kalau zaman dulu kan nggak pakai Zoom dia. Ya sudah, diwakilkan saja itu. Wakilin aja, nggak ada orangnya berarti. Yang ada adalah wakilnya saja. Yang ada hanya wakilnya saja. Baik, kita masuk ke mas kawin atau mahar. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Al-faslus salisu fis sodaqi. Pasal yang ketiga tentang masalah mahar atau mas kawin. Kalau di dalam bahasa Arab itu mahar, mahrun atau sodak, itu mas kawin, artinya mas kawin. Tadi sudah jelaskan bahwasanya mas kawin itu menurut pendapat jumhur bahwasanya dia kewajiban daripada seorang suami kepada istrinya, istrinya atau calon istrinya. Jadi nanti ukurannya nanti akan dijelaskan ya, ukurannya tentang masalah ukuran jumlahnya akan dijelaskan. Itu pendapat jumhur ulama. Dia bukan rukun tapi merupakan kewajiban daripada seorang suami kepada istrinya, dan ada akibatnya nanti. Ada akibatnya. Nanti akan dijelaskan akibatnya. Tapi menurut pendapat Imam Malik tadi termasuk rukun daripada pernikahan. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan di dalam surat An-Nisa, wa atun nisaa soduqatihinna nihlatan. Ini yang dijadikan pendapat jumhur di surat An-Nisa ayat 25. Dan berikanlah kepada wanita calon istri-istri kamu itu mahar kamu, mahar dengan penuh kerelaan, nihlatan. Itu yang dikendalin, ini nggak masuk rukun tapi nihlatan. Dengan penuh kerelaan. Nah, itu yang dijadikan jumhur tidak termasuk rukun tapi termasuk daripada kewajiban seorang suami kepada istrinya, Kemudian di ayat yang lain, An-Nisa ayat 25, fankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna. Itu tentang pemberian mahar terhadap istri-istri kamu. Kemudian masalah yang kedua tentang kadarnya atau jumlahnya. Ittafaqu, mereka sepakat para ulama ala annahu laisa li aksarihi haddun. Tidak ada batasan
maksimalnya. Tidak ada batasan maksimalnya. Bahkan di riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mahar kepada Khadijah itu 20 ekor unta. Luar biasa kan, 20 ekor unta. Sedangkan mahar Rasulullah kepada Aisyah itu 200 gram emas. Bayangkan, di riwayat Muslim 200 gram emas, 500 dirham. Kepada Hindun memerdekakan budak, 400 dirham. Itu gede-gede itu maharnya. Artinya tidak ada batasan maksimal itu. Maksimalnya berapa tidak ada batasannya. Laisa li aksarihi haddun, tidak ada batasan maksimalnya. Waqtalafu fi aqallihi, sedangkan mereka berbeda pendapat tentang batasan minimalnya. Faqala Syafi'i wa Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan tidak ada laisa li aqallihi haddun, tidak ada batasan minimalnya kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ada batasannya. Aqalluhu rubu'u dinar. Yang paling sedikit menurut Imam Malik adalah 1/4 dinar. Berarti kalau 1 dinarnya itu sekarang 3 juta, 4 juta sekarang, berarti kalau 1/4-nya kira-kira 800.000, itu minimal. Minimalnya segitu. Kalau Imam Abu Hanifah asratu dirham, asratu darahim, 10 dirham. 10 dirham. Itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah 10 dirham. Kalau dirhamnya 200.000, 1 dirhamnya berarti sekitar 1 jutaan. Hampir sama Imam Malik dan Imam Syafi'i, antara 800 sampai 1 jutaan. Kalau dirupiahin itu minimal mahar. Minimal mahar. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ya. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan laisa li aqallihi haddun, tidak ada batasan minimalnya. Kenapa sebabnya mereka berbeda pendapat? Yang pertama adalah terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya ada seseorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inni wahabtu nafsi laka. Ya Rasulullah, saya ingin merelakan kepada kamu untuk dikawinkan dengan siapapun. Faqamat qiyaman, kemudian faqama rajulun, ada seorang laki-laki yang mau. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah, zawwijniha, nikahilah perempuan itu dengan saya. In lam yakun laka biha hajat, dengan izinmu wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah, hal ma'aka min syai'in, apakah kamu punya mahar, mas kawin yang ingin kamu berikan kepada dia? Faqala ma indi, saya tidak punya, illa izari, kecuali sarung saya ini. Faqala Rasulullah, Rasulullah berkata, in a'taituha, kalau kamu berikan itu mahar, la izarulaka, kamu nggak punya sarung nanti. Kamu satu-satunya itu sarung. Faltamis syai'an, enggak usah itu. Faqala la ajidu syai'an, cari yang lain. Kata laki-laki tersebut, la ajidu syai'an, saya enggak punya yang lain. Faqala iltamis walau khatiman min hadidin, coba kamu berikan walaupun besi, cincin dari besi, khataman min hadidin, cincin dari besi. Falam yajid syai'an, enggak punya juga katanya. Kemudian kata Rasulullah, hal ma'aka syai'un minal Qur'an, apakah kamu punya hafalan Quran? Begitu. Sampai begitu Rasulullah. Faqala na'am, surat kaza wa kaza. Surat ini wahai Rasulullah. Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas sama An-Nas, misalnya begitu. Faqala Rasulullah SAW, qad ankahtuka bima ma'aka minal Qur'an. Saya akan menikahkan kamu dengan mas kawinnya hafalan Al-Qur'an yang kamu berikan tadi. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tidak ada batasan minimalnya. Dengan hafalan Quran, dengan apapun juga boleh. Bahkan di hadis lain dengan sendal. Sendal ini di sini di riwayat Turmuzi ya. Riwayat Turmuzi di sini. Anna imro'atan tazawwajat alayya na'alain. Ada seorang perempuan, faqala laha Rasulullah, seorang perempuan yang datang pada Rasulullah SAW untuk dinikahkan dengan na'alain, 2 sendal, sepasang sendal itu. Kemudian kata Rasulullah, faqala laha Rasulullah berkata kepada perempuan tersebut, arodita, kamu ridho enggak? Berarti mahar itu harus keridhoan daripada salon istrinya. Salon istrinya mau enggak? Kira-kira dikasih sendal, mau enggak? Wa ma malaka binalai, kamu mau enggak? Kata istrinya, faqalat, na'am, iya mau saya. Nah, itu berarti dari dalil ini boleh juga dengan 2 sendal. Asalkan syaratnya itu tadi. Kira-kira ridho enggak? Ridho enggak calon mempelai wanitanya dikasih sudah 2 sendal doang? Nah, itu yang menjadi poin
pentingnya. Jadi besarannya itu bukan tergantung kita ini segini, tapi tergantung keridoan, kerelaan tadi, nihlatan, kerelaan daripada seorang wanita atau calon mempelai wanita tersebut untuk memberikan menerima daripada mahar tersebut. Kira-kira mau nggak menerima segini, menerima 50 juta, 100 gram emas dan lain sebagainya. Itu terkait dengan kadar atau ukuran daripada mahar tersebut. Lalu bagaimana? Kok ini yang satu ada batasannya, ada minimalnya, yang satu tidak? Kalau saya pribadi kembali ke kondisi masing-masing. Jadi kalau ada dua hadis, yang satu di sini ada lagi hadisnya tentang la mahro, tidak ada mahar bi aqalli min asrati darahim, kurang dari 3 dirham, 10 dirham. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah. Sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dari Jabir, riwayat Ibnu Abi Syaibah. Tidak termasuk mahar kalau kurang dari 10 dirham. Ini kata Imam Abu Hanifah. Lalu bagaimana mengkompromikan hadis-hadis tersebut? Jadi dalam ilmu hadis caranya dengan mengembalikan ke kondisi masing-masing. Kira-kira mempelai prianya sanggup nggak? Kalau orangnya orang sanggup, orang kaya, ngapain dikasih 2 sendal doang? Berarti bagusnya lebih banyak. Rasulullah hadis sampai 20 unta, 100 dirham. Kalau dia orang yang mampu untuk memberikan yang terbaik. Jadi mahar itu adalah pemberian kepada seorang istri yang terbaik. Kira-kira apa begitu? Ini kondisi ini ketika ada hadis ini, bisa jadi hadis tersebut dipahami kontekstual bahwasanya seorang laki-laki tersebut tidak memiliki apapun sebuah harta. Bahkan tadi diceritakan sarung saja ini satu-satunya. Maka kata Rasulullah, hafalan kamu ada nggak? Iya, hafalan kamu. Berarti kondisinya dia nggak mampu. Maka diserahkan, kira-kira mau nggak wanita tersebut? Mau, baru mau begitu. Nah, itu terkait dengan mengkompromikan dua hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya, ya mungkin ada beberapa menit lagi ya, kalau tidak salah. Ya. Terkait dengan mas kawin ketika sudah diserahkan kepada calon mempelai wanita. Jadi mas kawin itu al-mahru nau'an. Mas kawin itu ada 2. Ada yang mahar disebut dengan musamma, mahar yang ditentukan kadarnya, di akad ditentukan begitu. Berapa? 300 gram atau berapa? 5 gram. Kemudian mahar yang ditentukan itu terbagi menjadi 2. Ada yang ditakjil kontan, langsung disebutkan. Ada yang ditakjil, dihutang. Dengan mas kawin 10 gram hutang. Ada juga yang seperti itu. Jadi ada 2 jenis mas kawin. Yang pertama, mas kawin yang musamma, yang ditentukan, musamma, ini bisa 2 jenisnya. Bisa secara tunai dan bisa secara hutang. Kemudian jenis yang kedua adalah mas kawin dengan disebut dengan ghairu musamma. Tidak ditentukan nilainya, atau dalam fikih kaslik disebut dengan tafwid. Tafwid yang tidak ditentukan. Ini mau ngasih berapa tidak ditentukan. Dia hanya akad rukun-rukunnya saja, enggak ditentukan maharnya. Itu disebut dengan maharnya mahar tafwid atau mahar yang tidak ditentukan. Nanti berkonsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah mahar itu kalau misalnya dia laki-laki itu bercerai dengan istrinya, belum diduhul, belum bercampur, maka maharnya itu adalah kalau yang musamma tadi yang sudah ditentukan, itu maharnya dikembalikan setengahnya saja kepada istrinya. Nah, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 21, Al-Baqarah ayat 237 juga. Wa in tallaqtumuhunna, kalau kamu para suami mentalak istri-istri kamu, min qabli an tamassuhunna, belum sempat berhubungan, udah ditalak. Belum sempat berhubungan, udah ditalak. Ya mungkin karena ada cacat ya wallahu alam, misalnya ya cacat fisik, ya misalnya misalnya dia impoten dan lain sebagainya, atau misalnya apapun lah itu. Pokoknya dia sebelum diduhul, waqad faradtum lahunna faridah, kamu sudah menyerahkan mas kawinnya. Misalnya sudah 10 gram, fanisfu ma faradtum, maka kembalikan setengahnya. Berarti setengah dia. Jadi buat istrinya hanya 5 gram kalau belum diduhul. Tapi kalau sudah diduhul, ditalak istrinya, maka semuanya itu buat istrinya. Nah, itu konsekuensinya mahar itu seperti itu. Makanya jumhur mengatakan ini bukan rukun nikah. Kenapa? Karena
bisa berdampak pada setelah nikah begitu. Jadi kalau misalnya mahar itu sudah diberikan 10 gram kepada istri, kemudian istrinya ditalak, saya talak kamu, tapi belum didukhul, belum bercampur, maka setengahnya kembalikan kepada suaminya, berarti 5 gram saja dikembalikan, 5 gram lagi buat istrinya. Tapi kalau sudah didukhul, sudah bercampur, kemudian terjadi talak, maka semuanya milik istrinya. Nah itu kalau maharnya musamma, kalau maharnya musamma, maharnya sudah ditentukan. Misalnya 10 gram. Berarti kalau yang belum talak, belum berarti belum dicampur, berarti 5 setengah gitu ya. Setengah. Tapi kalau sudah dicampur berarti semuanya dikasih istrinya. Lalu bagaimana kalau maharnya belum ditentukan? Maharnya nanti aja ditentukannya. Belum ditentukan. Disebut dengan mahar tafwid. Tafwid itu belum ditentukan kadar maharnya. Maka menurut para ulama di sini adalah dikembalikan kepada adat atau istiadat daripada kampung tersebut, kira-kira berapa maharnya. Kalau misalnya di kampung tersebut maharnya mahal 20 gram, rata-rata berarti 20 gram dia harus memberikan mahar kepada istrinya 20 gram. Kalau sudah didukhul berarti dia kewajiban seorang suami memberikan mahar 20 gram kepada istrinya itu, kepada istrinya. Kalau dia belum menentukan mahar, pun sama, kalau misalnya dia ditalak istrinya atau suami mentalak istrinya, kemudian belum dukhul, maka setengahnya juga dikembalikan. Berarti kalau dia menganut kepada kondisi kampung tersebut 20 gram, berarti 10 gramnya yang dikembalikan. Artinya yang diberikan kepada istrinya, diberikan kepada istrinya, kan belum diberikan kan mas kawinnya. Apalagi yang ngutang gitu ya, kalau yang mas kawin ngutang. Tapi mas kawin ngutang nanti ada pembahasannya boleh atau tidaknya. Ada sebagian ulama yang tidak membolehkan, ada juga sebagian ulama yang membolehkan. Jadi itu terkait dengan pengembalian mahar kepada istrinya. Lalu kalau istrinya meninggal atau suaminya meninggal, itu pun sama, harus diberikan full kepada istrinya. Misalnya istrinya meninggal, maka harus diberikan full kepada istrinya. Itu berarti harta waris istrinya. Kalau istrinya meninggal, atau sebaliknya suami pun meninggal juga sama, itu juga harus diberikan kepada istrinya full hartanya. Artinya mas kawin tersebut harus diberikan full. Misalnya kalau 10 gram, ya full 10 gram. Apa dalilnya? An-Nisa ayat 20. Wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa atuhunna ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Kalau kamu misalnya istri kamu meninggal, meninggal, maka kembalikan atau berikan mahar yang telah kamu janjikan atau yang kamu sudah berikan kepada istri kamu. Jadi nggak boleh diambil lagi. Fala takhuzu minhu syai'an, jangan kamu ambil sesuatu darinya. Kalau itu milik istrinya meninggal, kemudian tadi suaminya juga meninggal. Jadi ada dua ya, meninggal istrinya atau suaminya itu dikasih penuh, atau dia sudah bercampur, itu juga dikasih penuh maharnya. Kalau dia belum bercampur, setengah. Fanis kuma farrotum. Nah itu setengah daripada mahar tersebut. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu terkait dengan anak zina ya, anak zina. Maksudnya anak zina itu anak yang dihasilkan dari berzina. Nah, itu nanti ada pembahasannya di depan ya, tapi simpulannya aja ya sebelum kita masuk ke depan itu tentang hasil daripada perzinahan itu. Nah, itu mazhabul jumhur memang dia. Mazhabul jumhur itu yang menikahkan walinya itu bukan bapak tadi ya. Bapak yang bukan dari hasil nikah. Jadi yang dimaksud dengan pernikahan itu adalah hasil pernikahan sah.
Nah itu, jadi kalau misalnya pernikahan yang seperti itu berzina, maka bapaknya tidak bisa menikahkannya. Berarti wali hakim yang menikahkan. Tapi ada sebagian ulama diantaranya Imam Abu Hanifah dan yang lain-lain itu yang mengatakan tetap dia eh, berhak untuk menikahkan, karena yang menikahkan itu adalah biologisnya. Jadi biologis, bukan terkait dengan pernikahan, tapi biologisnya. Itu nanti ada dua hadis yang bertentangan itu ya. Nanti saya akan bahas nanti karena bahasanya panjang tentang masalah anak zina. Nanti di depan ada terkait tentang hukum anak zina itu sendiri. Tapi yang jelas memang ada perbedaan, tapi jumhur memang tidak boleh. Jumhur tidak boleh, orang lain yang membolehkan, tapi sebagian ulama ada yang membolehkan, nanti saya akan sebut ya insya Allah. Type itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang pembahasan-pembahasan yang lain. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.